Suami dan mertua bekerja sama untuk mengakuisisi bisnisku. Namun mereka kaget ketika aku memberinya begitu saja. Mereka tak tahu ini yang kusembunyikan. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit Jakarta terlihat begitu kelabu, seolah mencerminkan suasana hatiku yang sedang tidak karuan. Aku, Dinda, duduk di teras belakang rumah kami sambil menatap deretan angka di layar laptop. Laporan keuangan bulanan bisnis catering kecilku terbuka di sana. Meski hanya kusebut sebagai proyek sampingan, bisnis ini sebenarnya telah memberikanku kebanggaan tersendiri. Bermodal keahlian memasak warisan dari almarhum ibuku dan sedikit pengetahuan manajemen dari bangku kuliah dulu, catering, Dinda's Kitchen, perlahan mulai dikenal di kalangan ibu-ibu kompleks dan beberapa kantor di sekitar daerah ini. Jari jemariku menari di atas keyboard, menghitung kembali pemasukan dan pengeluaran. Bulan ini, kami berhasil mendapatkan 5 order besar dari acara seminar sebuah perusahaan. Keuntungannya cukup untuk membayar gaji 2 asistenku, dan masih menyisakan cukup banyak untuk tabungan pendidikan anak kami, Arka. Aku tersenyum kecil sambil meminum tegukan terakhir dari cangkir kopi hangat yang sudah mulai dingin. Tiba-tiba, suara sandal berderit mendekat dari belakang. Aku tidak perlu menengok untuk tahu siapa itu. Din, dari tadi aku lihat kamu sibuk sekali dengan laptopmu. Suara Mas Dion terdengar lembut, tapi ada nada aneh yang membuatku sedikit waspada. Dia berdiri di sampingku, tangan kanannya memegang pundakku dengan genggaman yang terasa agak kaku. Aku menutup laptop perlahan. Iya, baru selesai menghitung laporan bulanan catering, jawabku sambil menoleh padanya. Matanya berbinar dengan cara yang membuatku tidak nyaman. Kamu kelihatan leles sekali akhir-akhir ini, ujarnya sambil duduk di kursi sebelahku. Antara ngurus Arka, nyiapin makan buat aku, terus masih sempetin urus catering pula. Aku mengangkat bahu. Biasalah, aku sih enjoy aja. Lagi pula kan ada Mbak Sari yang bantu urus rumah. Dion menghela napas panjang. Tapi menurut aku, kamu harusnya bisa lebih santai. Gimana kalau... Dia berhenti sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Gimana kalau aku yang bantu urus cateringmu? Udara di sekitar kami tiba-tiba terasa lebih dingin. Aku menatapnya lama, mencoba membaca apa yang sebenarnya ada di balik tawarannya. Selama ini, Mas Dion tidak pernah tertarik dengan bisnis cateringku. Bahkan dulu saat aku baru memulainya, dia hanya berkata, "Ya udah kalau mau iseng-iseng, asal jangan ganggu urusan rumah tangga." Bantu urus gimana maksudnya? Tanyaku hati-hati. Dion tersenyum lebar. Senyum yang biasanya dia pakai saat ingin membujukku setuju dengan ide-idenya. Ya aku yang ngelola semuanya. Kamu kan sudah capek. Bisa istirahat sambil fokus ngurus Arka. Aku dan ibu bisa handle operasionalnya. Ibu. Kata itu membuat bulu kuduku berdiri. Ibunda Dion, wanita yang selalu memandang rendah usahaku, tiba-tiba ikut tertarik dengan bisnis cateringku? Aku memandang ke arah kebun kecil di halaman belakang, mencoba menyembunyikan kecurigaanku. Kamu yakin bisa? Kan selama ini nggak pernah tertarik. Ah, bisnis kan gampang, jawabnya sambil melambaikan tangan. Lagi pula kan cuma catering kecil, nggak serumit yang kamu bayangkan. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk perlahan. Cuma catering kecil. Selama bertahun-tahun aku membangun ini dari nol, mengorbankan waktu tidur dan waktu bersantai, hanya untuk disebut cuma catering kecil. Tapi aku hanya tersenyum. Senyum manis yang kupelajari harus kupertahankan sebagai menantu yang baik. Aku pikir-pikir dulu ya, Mas. Ini kan butuh perencanaan yang matang. Dion mengangguk, tapi matanya berbinar dengan kemenangan kecil, seolah yakin aku akhirnya akan menyerah. Yang tidak dia tahu, di balik senyumku yang polos, pikiran-pikiranku sudah berputar cepat. Malam ini, aku harus memeriksa dokumen-dokumen penting dan memastikan semuanya aman. Sebab sesuatu dalam suara Dion tadi memberitahuku, ini bukan sekadar tawaran bantuan. Ini awal dari sebuah rencana yang mereka susun berdua. Dan aku tidak akan membiarkan usahaku direnggut begitu saja.
Malam itu, setelah pertanyaan tak terduga dari Mas Dion tentang cateringku, aku berbaring di tempat tidur dengan mata terjaga. Dion sudah terlelap di sebelahku, mendengkur pelan dengan wajah yang begitu tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja mengajukan tawaran aneh. Angin malam berdesir melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa serta aroma hujan yang baru saja reda. Jam dinding di dinding kamar berdetak perlahan. Setiap tiktoknya terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak bisa kuhindari. Aku memicingkan mata saat lampu dari halaman menyorot masuk melalui tirai tipis. Suara dedaunan bergesekan di luar terdengar seperti bisikan-bisikan rahasia yang memanggilku. Perlahan, dengan gerakan hati-hati agar tak membangunkan Dion, aku membalikkan badan dan menatap langit-langit kamar. Bayangan dari pohon di luar bergoyang-goyang, membentuk pola yang aneh di permukaan putih itu, seperti bentuk-bentuk rahasia yang mencoba memberitahuku sesuatu. Tiba-tiba, suara berderak dari lantai bawah membuat nafasku tertahan. Aku mengencangkan genggaman pada selimut. Dion tetap tak bergerak. Suara itu datang lagi. Langkah kaki pelan yang bergerak menuju ruang tamu. Dengan hati berdebar, aku membaringkan tubuh kembali dan menutup mata rapat-rapat saat kudengar Dion menghela nafas panjang sebelum akhirnya bangkit dari tempat tidur. "Mas?" panggilku pelan, berpura-pura baru terbangun. Dion terhenti di tengah kamar. "Tidur saja, Din. Aku mau minum dulu," jawabnya dengan suara serak. Tapi aku tahu itu bohong. Aku mendengarnya berjalan bukan ke arah dapur, tapi menuruni tangga. Detak jantungku semakin kencang. Dengan gerakan pelan, aku membuka mata dan melihat jam di meja samping tempat tidur. Pukul 2.37 dini hari. Siapa yang akan menelepon atau berkunjung di jam seperti ini? Aku menunggu sampai suara langkah Dion benar-benar hilang sebelum akhirnya memberanikan diri bangkit. Kaki-kakiku gemetar saat menyentuh lantai yang dingin. Perlahan, seperti pencuri di rumah sendiri, aku membuka pintu kamar dan menyusuri koridor gelap. Setiap langkahku dihitung, berhati-hati untuk tidak menginjak papan lantai yang biasanya berderit. Dari balik tangga, suara Dion terdengar jelas meski berbisik. "Sudah kubilang tadi siang." Dia terlihat tidak menolak. Ada jeda panjang sebelum suara lain muncul. Suara yang langsung membuat darahku mendidih. "Kamu yakin dia tidak curiga?" Suara ibunda Dion terdengar jelas dari speaker telepon. "Dinda itu lebih licik dari yang kau kira, Nak." Aku menggigit bibir bawahku sampai hampir berdarah. Tangan kananku mencengkeram pegangan tangga dengan erat. "Ah, ibu berlebihan," jawab Dion dengan nada meremehkan. "Dia cuma perempuan rumahan yang kebetulan bisa masak enak. Mana mungkin dia bisa menolak tawaranku?" Ibunya menghela nafas. "Kau terlalu meremehkan dia. Aku sudah lihat laporan keuangan yang dia tinggalkan di meja minggu lalu. Bisnis kecil itu ternyata cukup menghasilkan." Dion tertawa kecil. "Makanya kita harus ambil alih sekarang sebelum dia makin berkembang. Lagi pula, bukankah lebih baik jika usaha keluarga dikelola oleh kepala keluarga?" Aku setuju. "Sudah lama aku ingin kau memiliki bisnis yang stabil. Daripada kau terus-terusan bergantung pada gajimu yang tak seberapa itu." Perkataan itu seperti tamparan keras. Selama ini aku pikir mereka menghargaiku. Ternyata, di belakangku, mereka memandang rendah setiap tetes keringat yang kucurahkan untuk bisnis ini. "Besok aku akan minta dia serahkan semua dokumen dan akses ke rekening bisnis," kata Dion dengan penuh keyakinan. "Bagus. Jangan lupa, setelah semua resmi di tanganmu, pecat saja asisten-asistennya. Mereka terlalu dekat dengan Dinda, bisa jadi masalah nantinya." Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Rencana mereka begitu rapi, begitu licik. Dan aku hampir saja terjebak dalam permainan mereka. Dari jendela di sebelah tangga, cahaya bulan menerpa wajahku yang basah oleh air mata. Tapi ini bukan air mata sedih. Ini air mata kemarahan. Perlahan, aku mundur kembali ke kamar. Dion mungkin mengira aku hanya perempuan rumahan yang tak berdaya. Tapi malam ini, mereka telah membangkitkan sesuatu dalam diriku. Saat aku kembali berbaring di tempat tidur, wajahku sudah kering dan pikiran sudah jernih. Aku mendengar Dion kembali naik tangga dengan langkah ringan. Dia membaringkan diri di sebelahku dengan puas, tak sadar bahwa telingaku telah mendengar segala rahasianya.
Ketika akhirnya Dion kembali terlelap, aku membuka mata dan menatap langit-langit lagi. Pola bayangan dari pohon di luar telah berubah bentuk. Kali ini terlihat seperti seekor singa yang sedang mengaum. Senyum tipis mengembang di wajahku. Biarlah mereka berpikir telah menang. Biarlah mereka merencanakan akuisisi besar-besaran mereka. Karena yang tidak mereka tahu adalah, sementara mereka sibuk berencana mengambil alih, catering kecil, aku telah membangun sesuatu yang jauh lebih besar di belakang layar. Dan sekarang, permainan baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah tirai kamar dengan cara yang berbeda. Lebih tajam, lebih menyengat, seolah alam semesta sendiri sedang berusaha membangunkanku dari kepura-puraan. Aku berbaring di tempat tidur beberapa menit lebih lama dari biasanya, menatap langit-langit dengan pandangan yang sama sekali baru. Ingatanku masih segar akan percakapan rahasia yang kudengar tadi malam. Setiap kata seperti pisau yang menggores luka dalam di relung hatiku. Dion sudah bangun lebih awal, sesuatu yang jarang dilakukannya. Aku mendengar suaranya dari dapur, bersiul riang sambil mungkin menyiapkan sarapan. Sebuah pertunjukan kasih sayang yang tiba-tiba, yang jelas-jelas hanya sandiwara. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang sejuk mengisi paru-paruku sebelum akhirnya memberanikan diri turun dari tempat tidur. Di depan cermin kamar mandi, wajahku terlihat pucat. Lingkaran hitam di bawah mata menceritakan malam tanpa tidur yang kulewati. Air dingin yang kucipratkan ke wajah terasa seperti tamparan yang menyadarkanku. Bertahanlah, bisikku pada bayangan di cermin. Mereka tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Ketika aku masuk ke ruang makan, Dion sudah duduk di sana dengan senyum lebar yang terlalu manis untuk dipercaya. Di depannya terpampang sarapan lengkap, nasi goreng spesial kesukaanku, telur mata sapi dengan kuning yang masih setengah mentah seperti biasanya kusuka, bahkan jus jeruk segar yang pasti dia peras sendiri. "Dint, kamu bangun," sambutnya dengan antusiasme berlebihan. "Aku siapkan sarapan spesial untukmu." Aku duduk di hadapannya dengan gerakan perlahan, mataku tak lepas dari wajahnya yang berseri-seri. "Wah, jarang-jarang Mas Dion masak sendiri," kataku sambil menyungging senyum kecil, berusaha menutupi gejolak dalam hatiku. Dion mengisi piringku dengan nasi goreng. "Kamu kan kemarin kelihatan capek banget." Aku kasihan. Kasihan. Kata itu menggantung di udara antara kami. Aku mengambil garpu dan mulai menyantap sarapan, mengunyah perlahan sambil mengamati setiap gerak-geriknya. Dion terlalu bersemangat, terlalu banyak bicara tentang hal-hal sepele, tanda klasik seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. "Ngomong-ngomong soal cateringmu." Dion akhirnya membuka topik, persis seperti yang kuduga. Matanya berbinar saat menyeruput kopinya. Aku serius dengan tawaranku kemarin. Aku menghentikan garpuku di tengah udara. "Oh, iya." Dion menyenderkan tubuh ke kursinya. "Aku sudah mikir panjang. Kamu kan sekarang harus fokus ngurus Arka yang mau masuk SD, terus urusan rumah juga banyak. Daripada cateringmu terbengkalai, mending aku yang kelola." Alisku terangkat. "Tapi kan Mas Dion juga sibuk dengan pekerjaan di kantor." Dion menggerakkan tangannya seperti sedang menepis udara. "Ah, pekerjaanku sekarang gak terlalu menyita waktu. Lagi pula." Dia berhenti sejenak, matanya berbinar dengan rencana. "Ibu mau bantu juga. Dia kan punya banyak relasi." "Ibu." Nama itu membuat sendi-sendi jemariku menegang. Aku menaruh garpu dengan hati-hati, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. "Jadi, kalian berdua mau mengambil alih Dinda's Kitchen?" "Bukan mengambil alih, Dint." Dion cepat menyanggah, tangannya terbuka lebar seperti sedang menawarkan perdamaian. "Ini lebih ke pembagian tanggung jawab. Kamu tetap pemiliknya, tapi operasional sehari-hari biar aku dan ibu yang handle." Aku menatapnya lama, mencoba mencari sisa-sisa suami yang dulu kukenal di balik topeng licik ini. Tapi yang kulihat hanya seorang lelaki yang terlalu yakin akan rencananya. Terlalu percaya bahwa istrinya yang penurut ini akan menerima saja tawaran, baik hatinya. Udara di ruang makan tiba-tiba terasa pengap. Aku meminum jus jerukku perlahan, memberikan waktu pada diriku untuk berpikir. Setiap tetes asam jeruk yang mengalir di lidahku seolah mengingatkanku untuk tetap waspada. "Jadi gimana?" Dion tak sabar mengejar. "Setuju kan?"
Aku janji bakal kembangkan bisnisnya lebih besar lagi. Aku menarik napas panjang. Di kepalaku, berbagai skenario berputar-putar. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan memberikan mereka kesempatan untuk merampas apa yang telah kubangun dengan susah payah. Aku butuh waktu mikir, Mas. Akhirnya kuucapkan dengan suara lembut. Ini kan keputusan besar. Wajah Dion berkerut kecewa. Tapi cepat-cepat dia menyembunyikannya dengan senyuman. Ya udah, kamu mikirin baik-baik. Tapi jangan lama-lama ya. Soalnya aku dan ibu sudah punya banyak rencana pengembangannya. Pernyataannya itu seperti petir di siang bolong. Jadi mereka sudah merencanakan segalanya bahkan sebelum membicarakannya denganku? Amarah mulai menggelegak dalam dadaku, tapi kubiarkan wajahku tetap netral. Boleh tahu rencana pengembangannya seperti apa? Tanyaku dengan nada polos. Dion langsung bersemangat. Iya. Jadi pertama, kita akan ganti nama jadi Dion's Catering, biar lebih profesional. Ganti nama? Potongku, tak bisa menyembunyikan keterkejutanku. Ya biar lebih marketable. Jawabnya cepat. Terus kita pecat koki lama itu, yang Susan, ya? Dia kan gajinya gede banget. Ibu punya kenalan koki yang lebih murah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pukulan telak. Mereka tidak hanya ingin mengambil bisnisku, tapi juga merobohkan segala sesuatu yang telah kubangun dengan susah payah. Lalu untuk menu, Dion terus bersemangat. Ibu bilang kita harus sederhanakan. Nggak usah banyak variasi. Biar modalnya nggak membengkak. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Kuku-kuku jemariku menancap di telapak tangan. Susan adalah koki berbakat yang telah bersamaku sejak awal. Dan menu-menu spesial yang mereka anggap terlalu banyak variasi. Itu adalah hasil riset panjangku terhadap selera pasar. Mas Dion. Aku menyela dengan suara yang lebih tegas dari yang kurencanakan. Itu semua perubahan besar. Pelanggan kita sudah terbiasa dengan rasa dan pelayanan kita yang sekarang. Dion mengangkat bahu. Pelanggan bisa dibentuk, Din. Ini bisnis, bukan urusan sentimental. Kalimat terakhir itu seperti menyiramkan air dingin ke wajahku. Tiba-tiba aku menyadari betapa asingnya pria di hadapanku ini. Ini bukan lagi suamiku yang dulu. Ini adalah musuh dalam selimut yang sedang berusaha merampas usahaku dengan dalih, membantu. Aku berdiri perlahan, membawa piring kosongku ke wastafel. Aku akan pertimbangkan tawaranmu, Mas. Tapi aku perlu lihat proposal tertulis dulu, lengkap dengan rencana bisnis dan pembagian keuntungannya. Dion terkejut. Proposal? Kita kan suami istri, Din. Nggak perlu formalitas begitu. Justru karena kita suami istri, harus lebih jelas hitam di atas putih, potongku dengan senyum tipis. Agar nggak ada salah paham di kemudian hari. Dari cermin di atas wastafel, aku bisa melihat wajahnya yang berubah. Ada kilatan emosi yang tak bisa dia sembunyikan. Kekecewaan, mungkin juga sedikit kemarahan. Tapi dia cepat menguasai diri. Baiklah, katanya sambil berdiri. Aku akan buatkan proposalnya. Kamu tunggu saja. Dia meninggalkan ruang makan dengan langkah cepat. Aku berdiri di hadapan wastafel, menatap air yang mengalir di keran. Di luar jendela, burung-burung berkicau riang, tidak menyadari drama yang sedang terjadi di dalam rumah ini. Air mataku yang jatuh bercampur dengan air keran. Tapi kali ini, aku tidak menangis karena sakit hati. Aku menangis karena marah. Marah pada diriku sendiri yang hampir tertipu oleh sandiwara mereka. Tapi tidak lagi. Dengan gerakan tegas, aku mematikan keran dan mengeringkan tangan. Proposal yang Dion janjikan itu hanyalah formalitas belaka. Aku tahu mereka sudah merencanakan segalanya. Tapi permintaan proposal itu adalah pembelaku. Waktu yang kubutuhkan untuk menyusun strategi. Sebab sementara mereka sibuk menyusun rencana untuk mengambil alih catering kecil, mereka tidak tahu bahwa di balik layar, aku telah membangun kerajaan kuliner yang jauh lebih besar. Dan sekarang, saatnya untuk mempersiapkan pertahanan. Aku mengambil telepon genggamku dari saku dan mengirim pesan singkat pada Susan. Emergency meeting siang ini. Bawa semua dokumen penting. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, merekalah yang akan terkejut.
Matahari siang itu terasa begitu terik ketika aku melangkah keluar dari taksi di depan kantorku yang sebenarnya. Sebuah gedung berlantai 3 di kawasan bisnis yang jauh lebih prestisius dari sekadar dapur catering kecil yang selama ini mereka kenal. Keringat mengalir di pelipisku. Tapi bukan karena panasnya Jakarta. Tubuhku masih gemetar setelah pertemuan pagi tadi dengan Susan dan tim hukumku. Bu Dinda, sebaiknya kita serahkan saja dokumen yang mereka minta, ujar Susan dengan suara bergetar saat kami duduk di ruang rapat kecil di lantai 2. Matanya merah, tangannya menggenggam erat laporan keuangan yang kami susun bersama selama 3 tahun terakhir. Saya tidak mau menjadi beban untuk ibu. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Ruangan ber-AC ini tiba-tiba terasa pengap. Kamu bukan beban, Susan. Kamu adalah aset terbesar kita. Aku menatap dokumen di hadapanku. Neraca keuangan Dinda's Kitchen yang sebenarnya, bukan versi yang selama ini kubicarakan pada Mas Dion. Mereka mengira kita hanya menghasilkan 20 juta rupiah sebulan. Mereka tidak tahu angka sebenarnya 10 kali lipatnya. Bapak Gunawan, pengacara perusahaan yang sudah seperti paman bagiku, menggeleng-gelengkan kepala sambil membolak-balik dokumen perjanjian yang mereka siapkan. Ini sangat tidak profesional, Dinda. Mereka bahkan tidak mencantumkan hak intelektual atas resep-resep turunan ibumu. Tangannya menunjuk klausul ke-7 yang sengaja dibuat samar. Lihat ini, begitu tanda tangan tercantum, semua aset termasuk nama baik bisnis sepenuhnya beralih. Jantungku berdegup kencang membaca dokumen itu lagi. Betapa liciknya mereka. Betapa rapinya jaring yang mereka tebarkan. Tapi kita punya senjata, bisikku, membuka tas kerjaku dan mengeluarkan setumpuk dokumen lain. Ini laporan keuangan lengkap Dinda's Gourmet, bisnis kita yang sebenarnya. Susan terkesiap. Ibu mau mengungkapkan? Tidak, jawabku cepat. Mereka tidak layak tahu tentang ini. Tapi kita akan berikan pada mereka apa yang mereka inginkan. Versi kecil dari Dinda's Kitchen yang sudah kita kosongkan nilainya. Pukul 4 sore, aku sudah kembali di rumah. Dion menyambutku di teras dengan wajah berseri-seri. Dint, aku sudah siapkan proposal yang kamu minta. Dia mengangkat sebuah map coklat tebal dengan bangga. Aku menerimanya dengan senyum tipis, merasakan betapa beratnya dokumen itu, baik secara harfiah maupun maknawi. Mas, cepat sekali, kataku sambil membuka halaman pertama. Mataku langsung menangkap ketidakwajaran di sana. Klausul kepemilikan, pembagian keuntungan, bahkan hak atas nama bisnis, semua dirancang untuk menguntungkan mereka sepenuhnya. Bagaimana? Sudah baca semua? Tanya Dion tak sabar saat aku mengangkat wajah setelah 10 menit membisu. Aku menghela napas. Mas, ini sangat tidak adil untukku. Kok bisa semua keuntungan besar masuk ke rekening baru yang kamu kelola? Dion tersenyum lebar, seolah sudah menunggu pertanyaanku. Ah, tapi kan kita suami istri. Din, uangku ya uangmu. Lagi pula kamu kan gak mau repot urus pembukuan dan pajak, kan? Udara di ruang tamu terasa semakin pengap. Aku menutup map perlahan, berusaha menenangkan tangan yang gemetar. Kalau begitu, aku punya beberapa revisi. Dion mengerutkan kening. Revisi? Tapi ibu sudah bilang. Aku tahu apa yang ibu bilang, potongku dengan suara yang lebih tegas dari yang kurencanakan. Tapi ini bisnisku, Mas. Aku yang membangunnya dari nol. Aku punya hak untuk menentukan syarat-syaratnya. Wajah Dion berubah. Ada kilatan emosi yang tak bisa dia sembunyikan. Kejengkelan, mungkin juga sedikit ketakutan bahwa rencananya tidak berjalan mulus. Baiklah, akhirnya dia menghela napas. Apa revisimu? Aku membuka map lagi dan mengeluarkan dokumen yang sudah disiapkan tim hukumku. Pertama, sebenarnya nama bisnis aku ingin tetap Dinda's Kitchen. Namun kalau kamu bersikeras untuk menggantinya, ya sudah lakukan apa yang kamu mau. Kedua, Susan dan tim inti tetap dipertahankan. Ketiga, aku menatapnya tajam, pembagian keuntungan 70-30, dengan 70% untukku karena aku yang menyediakan semua resep dan jaringan pemasok. Dion terbatuk. 30%? Itu terlalu kecil. Bagaimana dengan modal pengembangan yang? Dan terakhir, selaku, mengabaikan protesnya,
Semua transaksi harus melalui persetujuan kedua belah pihak. Tidak ada penarikan dana sepihak. Ruang tamu menjadi sunyi. Dion menatapku seperti melihat hantu. Mungkin baru pertama kali ini menyadari bahwa istrinya yang penurut ternyata memiliki tulang punggung. Dinda. Dia mulai dengan suara rendah. Kamu berubah. Aku tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke mata. Kita semua berubah, Mas. Sekarang, apakah kita ada deal? Dion menghela napas panjang sebelum akhirnya mengangguk lesu. Aku harus bicara dulu dengan ibu. Tentu, balasku sambil berdiri. Tapi ingat, ini penawaran terbaikku. Take it or leave it. Ketika aku berjalan menuju kamar, punggungku terasa lebih tegak dari biasanya. Mereka mengira bisa mempermainkanku, mengira bisa merampas usahaku dengan mudah. Tapi sore ini, aku baru saja memenangkan pertempuran pertama. Keesokan harinya, Mas Dion menyetujui kesepakatan kami. Namun kubuat ia lebih terkejut ketika aku berkata, ambillah semuanya Mas, urus semuanya semaumu. Dinda's Kitchen atau Dion's Kitchen itu sepenuhnya menjadi milikmu sekarang. Dan aku tak akan ikut campur. Terlihat wajahnya yang sangat berseri tidak bisa disembunyikan lagi. Ia tak tahu kalau perang sesungguhnya baru saja dimulai. Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu, menciptakan irama monoton di atap rumah kami yang seakan menyuarakan kekacauan dalam pikiranku. Aku berdiri di depan jendela kamar kerja kecil yang kusulap menjadi home office, menatap genangan air yang semakin besar di halaman depan. Telepon di tanganku masih hangat setelah percakapan panjang dengan supplier bahan baku utama. Maaf Bu Dinda, kami tidak menerima pembayaran dari rekening bisnis yang baru. Katanya harus menunggu persetujuan dari Bapak Dion dulu. Setiap kata dari supplier tadi masih terngiang-ngiang. Jari jemariku mengetuk-ngetuk kaca jendela dengan ritme tak sabar. Sudah 3 hari sejak dokumen akuisisi ditandatangani, dan semua yang kukhawatirkan mulai terbukti. Dari balik pintu, suara Dion yang sedang beradu mulut dengan seseorang di telepon menyita perhatianku. Tidak bisa begitu, Bu. Kita harus bayar listrik dan air, nanti cateringnya disegel. Suaranya terdengar panik. Jauh berbeda dari nada penuh kemenangan beberapa hari lalu. Aku menyimpan telepon genggamku dengan senyum tipis. Karma memang tidak pernah datang terlambat. Pukul 8 malam, kami duduk berhadapan di meja makan. Dion terlihat 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Matanya berkantung, rambutnya berantakan, dan ada bekas keringat di kemejanya yang kusut. Dint. Dia memulai dengan suara serak. Kamu masih punya akses ke rekening lama catering kan? Aku menyendok sup sayurku perlahan, menikmati aroma kaldu ayam yang sedap. Kenapa? Dion menghela napas panjang. Ada beberapa tagihan yang harus segera dibayar. Tapi di rekening baru belum ada dana yang cukup. Beberapa tagihan? Aku mengangkat alis. Seperti apa? Daftar yang dia berikan membuatku hampir tersedak. Tagihan listrik 3 bulan terakhir yang sengaja tidak kubayar karena tahu mereka akan mengambil alih. Utang ke supplier sayuran yang memang sudah jatuh tempo minggu ini. Bahkan ada denda keterlambatan sewa tempat yang selama ini kusengaja tidak kubicarakan. Mas Dion, aku meletakkan sendokku perlahan. Bukannya semua dokumen dan kewajiban bisnis sudah diserah terimakan sesuai laporan keuangan yang kamu terima? Wajahnya memerah. Iya, tapi laporan yang kamu berikan tidak mencantumkan ini semua. Aku mengangkat bahu. Itu karena tagihan-tagihan ini sudah termasuk dalam pengeluaran rutin bulanan yang tercantum di halaman 17.5b. Kamu kan bilang sudah memeriksa semua dokumen sebelum tanda tangan. Dion terdiam. Matanya berkerjap cepat, mencoba mengingat dokumen tebal yang pasti hanya dia bolak-balik sekilas. Tapi kita tidak punya dana untuk bayar ini. Protesnya. Aku mengeluarkan selembar kertas dari laci meja. Ini perhitungan cash flow bulan ini. Dengan pendapatan dari 15 event yang sudah di-booking sebelumnya, seharusnya ada cukup dana. Event-event itu banyak yang cancel. Dion membentak tiba-tiba. Pelangganmu tidak mau deal karena kita ganti nama jadi Dion's Catering. Sekarang giliranku pura-pura terkejut. Loh, kan kamu yang bersikeras ganti nama? Katanya biar lebih marketable.
Dion menampar dahinya sendiri. Susan juga mogok kerja. Dia bilang tidak mau bekerja di bawah manajemen baru. Ah, sayang sekali. Aku menghela napas. Susan kan sudah kuberitahu sejak sebulan lalu bahwa dia bebas memilih. Kebetulan dia sudah dapat tawaran dari Dinda's Gourmet, perusahaan catering premium yang baru buka itu. Dion tercekat. Dinda's Gourmet. Aku tersenyum manis. Iya, kebetulan namanya mirip ya. Tapi itu perusahaan besar, punya 5 cabang di Jakarta. Wajah Dion berubah pucat. Aku bisa melihat roda-roda dalam kepalanya berputar, mencoba menyambungkan titik-titik yang sengaja kubuat berantakan. Tapi bagaimana kita bisa bertahan? Suaranya hampir seperti merengek. Aku berdiri dan mulai mengumpulkan piring kotor. Itu sekarang jadi urusanmu dan ibunda, kan? Aku kan sudah lepas tangan sesuai permintaan kalian. Sebelum meninggalkan ruangan, aku menoleh sekali lagi. Dion masih duduk terpaku, menatap dokumen di hadapannya dengan pandangan kosong. Hujan di luar semakin deras, tapi hatiku justru merasa cerah untuk pertama kalinya sejak drama ini dimulai. Karma memang seperti roda yang berputar. Dan bagi mereka yang berusaha mengambil apa yang bukan haknya, roda itu akan bergulir lebih cepat dari perkiraan. Pagi itu, aroma kopi yang biasanya menenangkan justru terasa menusuk hidungku. Aku duduk di beranda belakang, menyeruput perlahan sambil memandangi dokumen laporan keuangan yang baru saja dikirimkan oleh tim auditku. Angka-angka merah di kolom pendapatan bulan ini begitu kontras dengan tinta hitam yang biasanya mendominasi laporan-laporan sebelumnya. Telepon di meja bergetar, menampilkan nama Susan di layar. Aku mengangkatnya dengan santai. Sudah bisa menebak isi percakapan ini. Bu Dinda, suara Susan terdengar tegang di seberang sana. Tadi pagi ada 3 pelanggan korporat menelepon kantor pusat. Mereka meminta refund deposit untuk event bulan depan. Aku menghela nafas panjang, membiarkan udara dingin pagi mengisi paru-paru sebelum menjawab. Alasannya, katanya. Susan berhenti sejenak, seolah ragu melanjutkan. Menu tasting kemarin tidak sesuai ekspektasi. Mereka bilang rasa masakannya sudah berubah total. Di kejauhan, dari dalam rumah, suara teriakan Mas Dion terdengar jelas. Tidak mungkin. Resepnya kan sama persis. Diikuti dengan suara pecahan piring yang menghantam lantai. Aku memejamkan mata sebentar. Susan, berapa total nilai kontrak yang cancel? Untuk minggu ini saja sudah 175 juta rupiah. Bu, itu belum termasuk order bulanan dari PT Sanjaya yang biasanya menghabiskan 80 juta rupiah per event. Jari jemariku mengetuk-ngetuk meja kayu. PT Sanjaya adalah klien setia sejak tahun kedua aku memulai bisnis. Mereka bahkan pernah memujiku karena berhasil menyelamatkan acara penting mereka dengan menu darurat ketika supplier bahan baku utama mengalami masalah. Apakah Mas Dion yang menangani menu tasting untuk PT Sanjaya? Tanyaku. Meski sudah tahu jawabannya. Susan terdiam sebentar. Iya, Bu. Dan saya dengar dia mengganti semua bahan premium dengan yang lebih murah. Bahkan wine untuk reduksi saus diganti dengan anggur murah yang dicampur gula. Tangan kananku mengepal tanpa sadar. Semua kerja keras, semua resep warisan almarhum ibuku yang kusempurnakan dengan susah payah, dirusak dalam sekejap oleh keserakahan mereka. Bu Dinda. Susan melanjutkan dengan suara lebih rendah. Ada satu lagi. Ibu mertua Anda kemarin memecat tim quality control kita dan menggantinya dengan keponakannya yang sepertinya tidak punya pengalaman di bidang kuliner. Aku menutup mata, membayangkan kekacauan yang sedang terjadi di dapur yang dulu kubangun dengan penuh cinta. Berapa banyak staf lama yang masih bertahan? Hanya 3 orang dari 15, Bu. Itu pun mereka bilang sedang mencari pekerjaan lain. Suara langkah berat mendekat dari dalam rumah. Dinda, kamu harus turun tangan. Mas Dion muncul di pintu belakang dengan wajah merah padam dan kemeja yang basah oleh keringat. Pelanggan kita pada kabur semua. Aku meletakkan telepon perlahan, memberikan isyarat pada Susan bahwa aku akan meneleponnya kembali. Aku sudah tidak terlibat dengan bisnis itu lagi, Mas. Sesuai permintaanmu dan ibunda. Dion menarik kursi dengan kasar dan duduk di hadapanku.
Tapi kamu kan yang punya hubungan baik dengan pelanggan-pelanggan itu. Telepon mereka. Jelaskan bahwa ini hanya masa transisi. Mataku menatapnya tajam. Dan apa yang harus kukatakan pada mereka, Mas? Bahwa keponakan ibunda yang tidak pernah sekalipun memegang pisau chef sekarang menjadi kepala koki? Atau bahwa semua bahan premium kita sudah diganti dengan yang paling murah untuk mengejar keuntungan? Dion menggapai tanganku, tapi aku menariknya kembali. Dinda, tolong, aku tidak menyangka akan seperti ini. Suaranya pecah. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, terdengar begitu kecil dan tak berdaya. Apa yang sebenarnya kamu harapkan, Mas? Tanyaku pelan. Kamu dan ibumu mengambil alih bisnis tanpa memahami operasionalnya, memecat staf berpengalaman, mengubah semua sistem yang sudah terbukti berhasil, dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Dion menunduk, tangannya meremas-remas rambutnya sendiri. Ibu bilang kita bisa hemat banyak dengan cara ini. Dia bilang stafmu terlalu dimanjakan dengan gaji besar. Aku berdiri, mengumpulkan dokumen-dokumenku. Dan sekarang kamu tahu kenapa aku membayar mereka dengan baik, karena mereka yang membuat Dinda's Kitchen istimewa. Dari dalam saku, teleponku bergetar lagi. Pesan dari supplier buah segar. Maaf Bu, kami tidak bisa lanjutkan pengiriman mingguan karena tunggakan sudah mencapai 45 juta rupiah. Aku menunjukkan pesan itu pada Dion. Masih ada banyak tagihan seperti ini yang akan bermunculan. Dan semakin cepat kamu menyadari bahwa kamu dan ibumu tidak siap menjalankan bisnis ini, semakin kecil kerugian yang akan kamu tanggung. Dion memandangiku dengan mata berkaca-kaca. Apa yang harus kulakukan sekarang? Angin pagi berhembus lebih kencang, membawa serta daun-daun kering yang beterbangan. Aku menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. Hadapi konsekuensi dari pilihanmu, Mas Dion. Seperti yang sedang kulakukan sekarang. Pagi itu, langit Jakarta terlihat lebih kelabu dari biasanya. Seolah turut berduka atas kekacauan yang terjadi pada bisnis yang dulu kubangun dengan susah payah. Aku duduk di ruang tamu, jari jemariku menari di atas keyboard laptop, memantau laporan real-time dari tim market researchku tentang perkembangan terakhir Dinda's Kitchen, atau yang sekarang mereka sebut Dion's Catering. Setiap notifikasi email yang masuk seperti pisau kecil yang mengiris-iris hatiku perlahan. Tiba-tiba, suara ribut dari depan rumah memecah konsentrasiku. Suara itu semakin keras. Teriakan wanita tua yang marah, diselingi suara Mas Dion yang mencoba menenangkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin segini saja. Suara Ibunda Dion melengking tinggi. Aku menghela napas dalam-dalam sebelum akhirnya menutup laptop dan berjalan ke arah suara itu. Di teras depan, pemandangan yang cukup tragis menyambutku. Ibunda Dion berdiri dengan wajah merah padam, selembar kertas laporan keuangan tergenggam erat di tangannya yang gemetar. Dion berdiri di sampingnya dengan wajah pucat, seperti anak kecil yang baru dimarahi guru. Dinda. Ibunda Dion berbalik ke arahku begitu melihat kehadiranku, matanya menyala-nyala. Apa maksudmu memberikan bisnis bangkrut pada anakku? Udara di paru-paruku seakan membeku. Perlahan, aku melipat tangan di depan dada, berusaha menjaga suara tetap tenang meski jantung berdegup kencang. Bangkrut, Bu? Bisnis itu sangat sehat ketika saya serahkan 3 minggu lalu. Ibunya menghempaskan kertas itu ke arahku. Lalu bagaimana kamu menjelaskan ini? Pendapatan turun 70%. Utang menumpuk. Pelanggan pada lari semua. Aku mengambil kertas yang jatuh di lantai, memeriksa isinya dengan teliti. Laporan itu menunjukkan angka-angka yang jauh lebih buruk dari perkiraanku. Rupanya kerusakan yang mereka timbulkan lebih parah dari yang kuduga. Senyum tipis mengembang di bibirku. Menarik, gumamku pelan. Dalam 20 hari, berhasil menghancurkan apa yang saya bangun selama 5 tahun. Jangan bersikap sinis. Ibunda Dion menudingku dengan jari yang gemetar. Kamu sengaja menyembunyikan sesuatu. Bisnis ini pasti sudah bermasalah sejak awal. Aku mengangkat alis. Saya sudah memberikan semua dokumen lengkap, Bu. Termasuk laporan keuangan, daftar aset, dan kewajiban bisnis. Mas Dion sendiri yang memeriksa dan menyetujui semuanya sebelum tanda tangan. Dion menggeleng-gelengkan kepala dengan panik. Tapi tidak segini buruknya.
Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Matahari pagi yang mulai tinggi menerpa wajah kami bertiga. Aku memandang mereka bergantian. Ibunda Dion dengan wajah yang mulai keriput oleh kekesalan, dan Mas Dion yang terlihat 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya karena stres. Baiklah, akhirnya kuucapkan dengan suara datar. Mari kita telusuri bersama. Apa perubahan yang sudah kalian lakukan sejak mengambil alih? Dion dan ibunya saling memandang. Kami menghemat biaya operasional, jawab Dion pelan. Contohnya, kami ganti bahan baku premium dengan yang lebih ekonomis, ujar Ibunda Dion dengan bangga. Lalu kami pecat beberapa staf yang gajinya terlalu besar. Termasuk Susan, kepala koki yang sudah bekerja sejak hari pertama, selaku. Dan kami ubah nama menjadi Diones Catering agar lebih profesional, tambah Dion. Aku mengangguk perlahan, seakan-akan sedang mempertimbangkan penjelasan mereka. Lalu strategi pemasaran? Apa yang sudah kalian lakukan untuk mempertahankan pelanggan selama transisi ini? Diam. Wajah Ibunda Dion berkerut. Pemasaran? Untuk apa? Pelanggan kan sudah ada yang tetap. Sebelumnya ada, koreksiku halus. Tapi ketika kualitas berubah drastis, layanan berantakan, bahkan nama bisnis diubah, tentu pelanggan akan mencari alternatif lain. Dion menggaruk-garuk kepalanya yang sudah mulai botak. Tapi kami tidak menyangka reaksinya akan sekeras ini. Aku menatapnya lama. Ini bisnis, Mas. Bukan sekadar main-main. Pelanggan membayar untuk kualitas dan konsistensi yang selama ini saya jaga mati-matian. Ibunda Dion tiba-tiba menarik napas panjang. Dinda, kamu harus kembali. Bantu perbaiki ini. Senyumku pudar. Maaf, Bu. Saya sudah punya komitmen lain sekarang. Komitmen apa yang lebih penting dari keluarga? Teriaknya. Aku berbalik menuju pintu rumah. Aku sengaja tidak menjawabnya. Ini bukan waktu yang tepat untuk aku mengungkapkannya. Selamat berjuang. Ucapku sebelum menutup pintu perlahan, meninggalkan mereka berdua dengan kenyataan pahit yang mereka ciptakan sendiri. Di balik pintu, aku bersandar, mendengar teriakan Ibunda Dion yang semakin menjadi-jadi. Tapi kali ini, suara itu tidak lagi menyakitkan. Karena aku tahu, karma akan datang menjemput mereka. Dan ini baru permulaan. Pukul 3 pagi, aku terbangun oleh dering telepon yang tak henti-hentinya. Layar ponsel menyala dengan foto Mas Dion yang terlihat seperti hantu. Wajahnya pucat, matanya merah, rambutnya berantakan. Aku menghela napas sebelum akhirnya mengangkatnya. Dinda, tolong. Suaranya parau, hampir tak terdengar di antara suara deru hujan di luar. Kantor kita digeledah pajak. Aku duduk tegak di tempat tidur. Jari jemariku mencengkeram erat telepon. Hujan deras menghantam atap rumah seperti irama drum perang. Kenapa? Tanyaku dengan suara datar, meski sudah bisa menebak jawabannya. Mereka bilang ada laporan penggelapan pajak, bahwa kita tidak melaporkan pendapatan penuh selama setahun terakhir. Dion terbatuk-batuk. Tapi semua dokumen pajak itu kan urusanmu dulu. Esok paginya, aku berdiri di depan kantor yang dulu dengan susah payah kusewa di kawasan Kemang. 2 mobil dinas pajak masih terparkir di depan. Beberapa petugas berseragam masih mondar-mandir membawa dokumen dan komputer. Dion duduk lesu di tangga depan. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, bisiknya ketika melihatku mendekat. Matanya basah, tapi entah karena hujan atau air mata. Ibu di rumah sakit, tekanan darahnya melonjak setelah dengar kabar ini. Aku mengamati gedung itu, tembok yang dulu putih bersih sekarang kusam. Tanaman hias di pot-pot besar sudah layu. Bahkan pelang nama, Diones Catering, yang mereka pasang dengan bangga sekarang miring tergantung. Mas Dion, aku memulai dengan suara tenang. Apakah kalian selama ini membayar pajak tepat waktu? Dia menggeleng pelan. Kami pikir bisa menundanya dulu. Bisnis kan sedang sulit. Dan laporan keuangan untuk pajak? Apakah dibuat sesuai pendapatan sebenarnya? Dion menunduk lebih dalam. Ibu bilang, kita bisa sedikit kreatif dengan angka-angka. Angin pagi berhembus kencang, membawa serta daun-daun kering yang beterbangan. Aku menarik napas dalam-dalam,
mencium bau apek dari dalam gedung yang dulu selalu harum aroma rempah-rempah segar. Masalahnya, Mas, aku berbicara perlahan, memilih setiap kata dengan hati-hati. Selama 5 tahun saya mengelola Dinda's Kitchen, tidak pernah sekalipun saya menunda pembayaran pajak. Semua laporan selalu akurat dan tepat waktu. Dion mengangkat wajahnya, matanya membesar. Tapi dokumen yang kamu serahkan. Aku memberikan salinannya saja. Yang asli tetap ada padaku, lengkap dengan bukti pembayaran dan tanda terima dari kantor pajak. Aku mengeluarkan sebuah flash disk dari saku. Semua ada di sini. Tapi sayangnya, aku memandangnya tajam. Ini bukan lagi urusanku. Dion meraih tanganku dengan gemetar. Dinda, tolong, kita kan masih suami istri. Bisnis ini adalah milik kita bersama. Aku melepaskan genggamannya perlahan. Tidak sejak kalian memaksa aku menandatangani dokumen serah terima. Ingat klausul yang kalian sisipkan? Segala kewajiban dan tanggung jawab hukum beralih sepenuhnya kepada pihak baru. Seorang petugas pajak mendekat dengan wajah serius. Ibu terlibat dengan bisnis ini. Aku menggeleng sambil menunjukkan dokumen notaris yang selalu kubawa sejak hari aku menyerahkan bisnis itu. Saya sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan perusahaan ini sejak 3 bulan lalu. Semua transisi sudah dilaporkan ke notaris dan kantor pajak. Petugas itu mengangguk puas sebelum berpaling ke Dion. Bapak, kami perlu menemani Bapak ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dion terpaku. Wajahnya seperti orang yang baru tersadar sedang berada dalam mimpi buruk. Aku memandangnya untuk terakhir kali. Lelaki yang dulu kukagumi, yang kupikir akan menjadi pendamping hidupku, sekarang hanyalah bayangan dari dirinya sendiri. Selamat berurusan dengan pajak, Mas, bisikku sebelum berbalik pergi. Di tengah hujan yang mulai reda, langkahku terasa ringan. Bisnis kecil yang mereka rampas dengan licik sekarang menjadi bumerang yang menghancurkan mereka. Sementara di belakang layar, Dinda's Gourmet, kerajaan kuliner sesungguhnya, telah membuka cabang ke-6 di kawasan SCBD. Dan bagian terbaiknya, mereka bahkan tidak menyadari bahwa bisnis besar itu milikku. Pameran Kuliner Jakarta 2023 menjadi event yang ramai diperbincangkan. Stan-stan berjejer megah di Hall Aji-Expo Kemayoran. Masing-masing berusaha menarik perhatian pengunjung dengan dekorasi kreatif dan sampel makanan gratis. Aku berdiri di belakang stan Dinda's Gourmet, memerhatikan timku yang sedang sibuk melayani para pengunjung. Seragam hitam emas mereka terlihat elegan. Logo DG yang minimalistis bersinar di bawah lampu spot. Bu Dinda, ada tamu VIP yang ingin bertemu langsung dengan pemilik. Lapor Susan yang sekarang menjadi Director of Operationsku. Aku mengangguk, merapikan blazer hitam sebelum berjalan menyusuri lorong stan. Tapi langkahku terhenti ketika melihat sosok yang sangat familiar berdiri di depan stan kami. Dion, dengan kemeja lusuh yang tidak disetrika rapi, matanya terbelalak membaca papan menu premium kami. Mas Dion, sapaku datar. Sudah kuduga, sejak aku menyebutkan Dinda's Gourmet, ia pasti akan mencari tahunya. Dia berbalik dengan gerakan kaget, seperti anak kecil yang ketahuan mengambil kue tanpa izin. Dinda, kamu bekerja di sini. Aku tersenyum tipis, memperhatikan bagaimana matanya mengamati Badge, owner CEO, yang tergantung di dadaku. Perlahan, seperti gerakan slow motion, aku melihat realisasi itu muncul di wajahnya. Mulutnya yang perlahan terbuka, alisnya yang naik hampir menyentuh garis rambut, dan tangan kanannya yang gemetar menunjuk ke arahku. Ini bisnismu? Dinda's Gourmet, suaranya parau. Sejak 3 tahun lalu, jawabku sambil menyesap kopi dari cangkir bermerek DG. Kubuat bersamaan berjalannya Dinda's Kitchen, saat Dinda's Kitchen sedang jaya-jayanya. Dion terhuyung mundur seperti ditampar. Tapi, kamu dan ibumu begitu fokus merebut bisnis kecilku, sampai tidak menyadari bahwa aku sudah membangun sesuatu yang lebih besar di belakang layar. Ucapku perlahan, menikmati setiap detik kebingungannya. Dion menatap sekeliling stan kami, para chef berbintang yang sedang mempresentasikan menu, daftar klien korporat yang terpampang di layar digital, bahkan selebriti yang sedang wawancara tentang pengalaman mencicipi hidangan kami. Kamu sengaja membiarkan kami mengambil alih bisnis yang kecil itu. Bisiknya, suaranya pecah. Aku mengangkat bahu.
Saya hanya memberikan apa yang kalian minta. Dan sejujurnya, aku mencondongkan badan sedikit ke depan. Dinda's Kitchen sudah tidak lagi menjadi fokusku sejak Dinda's Gourmet mulai berkembang. Seorang staf mendekat dengan dokumen. Bu Dinda, ini laporan penjualan hari pertama. Kita sudah dapat kontrak senilai 2,5 miliar dari 3 perusahaan. Aku menerima dokumen itu dengan anggukan, sengaja membiarkan Dion melihat angka-angka fantastis di halaman depan. Wajahnya berubah pucat, tangannya mencengkeram pinggiran stan kami sampai buku-buku jarinya memutih. Kenapa kamu tidak bilang? Suaranya bergetar. Kita kan suami istri. Seharusnya kita membangun ini bersama. Tawa kecilku memutus ucapannya. Kapan terakhir kali kamu memperlakukanku sebagai partner, Mas Dion? Ketika kamu dan ibumu merencanakan akuisisi diam-diam? Atau ketika kalian memecat staf-staf setiaku? Atau ketika... Baiklah. Aku mengerti, teriaknya tiba-tiba, menarik perhatian beberapa pengunjung di sekitar. Susan cepat mendekat. Butuh bantuan, Bu Dinda. Aku menggeleng. Tidak usah, Susan. Bapak ini sebentar lagi akan pergi. Dion memandangiku dengan tatapan yang campur aduk, kemarahan, penyesalan, ketakutan, dan sesuatu yang mirip kekaguman. Kamu benar-benar berbeda dari yang aku kira. Kita semua berubah, Mas, jawabku sambil menyesap kopi lagi. Sekarang jika kamu tidak berkenan memesan, mohon beri kesempatan pada pelanggan kami yang lain. Dion membuka mulut seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya menutupnya kembali. Dengan langkah gontai, dia berbalik dan menyusuri lorong pameran. Sesekali menoleh ke belakang seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja ditemukannya. Susan berdiri di sampingku. Apa dia akan menceritakan pada ibunya? Aku tersenyum, menyaksikan sosok Dion yang semakin mengecil di kejauhan. Tentu. Dan itu akan menjadi pelajaran terbaik untuk mereka berdua. Di stan kami, para pengunjung terus berdatangan. Dinda's Gourmet bersinar terang, sementara bayangan Dinda's Kitchen, bisnis kecil yang mereka rampas, telah menjadi pelajaran berharga tentang keserakahan dan konsekuensi. Dan bagian terbaiknya? Ini baru babak pertama dari kejatuhan mereka. Pagi itu, sinar matahari musim kemarau menyengat atap rumah sakit tempat Ibunda Dion dirawat. Aku berdiri di depan pintu kamarnya, jari jemariku mengetuk-ngetuk dokumen tebal yang kubawa. Suara televisi dari dalam kamar menyiarkan berita tentang penghargaan Best Gourmet Catering yang baru saja Dinda's Gourmet terima. Ironi yang sempurna. Ketika aku membuka pintu, bau obat-obatan dan alkohol langsung memenuhi hidungku. Ibunda Dion terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya yang biasanya penuh kesombongan sekarang tampak keriput dan pucat. Matanya membelalak ketika melihatku masuk. Dinda, suaranya serak, lebih mirip erangan daripada panggilan nama. Selamat pagi, Bu, sapaku sambil menaruh tas di kursi dekat jendela. Saya dengar kondisi ibu tidak membaik. Ibunya menghela napas panjang. Tangannya yang berjarum infus gemetar menunjuk remote televisi. Matikan itu. Aku mematikan televisi dengan tenang sebelum duduk di samping tempat tidurnya. Ruangan menjadi sunyi. Hanya terdengar suara mesin monitor detak jantung yang berdetak stabil. Mas Dion bilang ibu ingin bertemu saya. Ibunda Dion menatapku dengan tatapan yang aneh, campuran antara kebencian, ketakutan, dan sesuatu yang mirip rasa hormat. Kau menipu kami, bisiknya. Aku membuka dokumen di pangkuanku, menunjukkan laporan keuangan Dinda's Kitchen selama 3 tahun terakhir yang sebenarnya, bukan versi yang kuserahkan pada mereka. Tidak, Bu. Saya hanya tidak memberikan seluruh informasi. Ada perbedaan besar antara kedua hal itu. Matanya menyapu setiap angka di dokumen itu, semakin lama semakin membesar. Penghasilan segini, dan kau menyembunyikannya dari keluarga sendiri. Keluarga? Aku menahan tawa pahit. Keluarga tidak merampas hak anggota lainnya, Bu. Keluarga tidak merendahkan kerja keras orang lain. Suara langkah cepat terdengar dari luar sebelum Dion masuk tergesa-gesa. Ibu, aku baru dapat kabar dari. Dia terhenti melihatku. Dinda, apa yang kau lakukan di sini? Aku diundang, Mas, jawabku sambil menunjuk dokumen lain.
Surat permohonan pilot untuk Dion's Catering yang baru saja dikirimkan pengacara bank. Wajah Ibunda Dion berubah pucat. Apa ini? Konsekuensi, Bu, jawabku pelan. Ketika kalian memecat tim akuntan berpengalaman dan menggantinya dengan keponakan ibu yang bahkan tidak lulus SMA. Ketika kalian mengira bisa mengakali sistem perpajakan. Dion menjatuhkan diri di kursi dekat tempat tidur. Kita bisa bangkit lagi. Dinda, tolong. Tidak. Kataku tegas. Kalian memilih jalan ini sendiri. Ingat kata-kata ibu waktu itu? Lebih baik bisnis keluarga dikelola oleh kepala keluarga? Ibunda Dion tiba-tiba batuk-batuk hebat. Dion buru-buru mengambil air, tapi matanya tidak lepas dari wajahku. Apa yang kau inginkan? Aku berdiri, merapikan blazer hitam yang menjadi seragam resmi Dinda's Gourmet. Saya hanya ingin kalian tahu sesuatu. Aku mengeluarkan brosur dari tas, gambar gedung megah dengan tulisan besar, Dinda's Gourmet Headquarters. Ini kantor pusat baru kami. Pembukaannya minggu depan. Aku menaruh brosur di meja samping tempat tidur. Kalau kalian sehat, silakan datang. Saya akan tunjukkan bagaimana bisnis yang sebenarnya dijalankan dengan profesional. Ibunda Dion menggapai tanganku tiba-tiba. Dinda, kita bisa bekerja sama lagi. Kau kan butuh keluarga. Aku melepaskan genggamannya perlahan. Saya sudah punya keluarga, Bu. Tim saya di Dinda's Gourmet. Mereka adalah keluarga yang menghargai kerja keras saya. Dan untuk keluarga, aku akan mengurus perceraian besok, Mas. Aku harap kamu bersiap. Dion berdiri tiba-tiba. Tunggu. Bagaimana dengan Arka? Dia butuh kakek neneknya. Arka akan tetap bertemu kalian. Jawabku sambil berjalan ke pintu. Tapi itu sudah selesai. Di pintu keluar, aku menoleh untuk melihat pemandangan terakhir. Dion yang menunduk lesu, ibunya yang terisak pelan, dan di dinding kamar, televisi yang tiba-tiba menyala sendiri menayangkan iklan Dinda's Gourmet dengan tagline, Where Culinary Excellence Meets Perfection. Karma bukanlah pembalasan. Karma adalah cermin yang menunjukkan pada mereka siapa diri mereka sebenarnya. Dan hari ini, cermin itu memantulkan bayangan yang sangat mereka benci, kegagalan total. Sementara di luar jendela, langit Jakarta terlihat begitu cerah. 1 bulan kemudian, saat hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, menciptakan genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan seperti kaca pecah. Aku duduk di kantor pusat Dinda's Gourmet yang baru, lantai 21 menara segitiga kaca di kawasan SCBD, memandangi kota melalui dinding kaca dari meja kerjaku yang luas. Dokumen kontrak kerjasama dengan grup hotel internasional terbentang di hadapanku, tapi pikiranku melayang ketika telepon di meja berdering. Nomor yang tak dikenal. Selamat malam, Dinda's Gourmet. Dinda berbicara. Suara di seberang sana terdengar parau, hampir tak bisa dikenali. Din, aku tahu larut. Tapi, bisakah kita bertemu? Garpu tala di dalam dadaku bergetar hebat. Suara itu, suara yang pernah begitu kukenal, sekarang terdengar asing dan hancur. Mas Dion. Aku butuh bicara. Bukan sebagai mantan suamimu, tapi sebagai orang yang menyesal. Jam dinding di dinding kantor menunjukkan pukul 23.17. Di luar, hujan semakin deras, menciptakan tabir air yang mengaburkan pemandangan kota. Kantor saya. SCBD Tower. Saya tunggu sampai tengah malam. Ketika Dion muncul di pintu kantorku, aku hampir tidak mengenalinya. Jasnya yang dulu selalu rapi sekarang kusut dan basah. Rambutnya yang biasanya tertata rapi sekarang acak-acakan. Tapi yang paling mencolok adalah matanya. 2 lubang hitam yang kosong, tanpa cahaya kesombongan yang dulu selalu ada. Duduk, ucapku singkat, menunjuk kursi di seberang meja. Dion duduk dengan gerakan lambat, seperti orang tua yang rapuh. Tangannya yang basah meninggalkan bekas di permukaan meja kayu oak. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, bisiknya. Aku menggeser kotak tisu ke arahnya. Mulailah dari kebenaran. Untuk pertama kalinya. Dion menatap tangannya yang gemetar. Ibu dirawat lagi. Dokter bilang,
tekanan darahnya tidak stabil. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kita bangkrut total. Aku mengamatinya dengan cermat. Dan dia mengangkat wajah, air mata mengalir deras. Aku tidak punya apa-apa lagi, Dint. Rumah di Pondok Indah sudah digadaikan. Mobil-mobil disita. Bahkan tabungan Arka. Tubuhku menegang. Kau menggunakan tabungan pendidikan Arka? Dion menunduk dalam-dalam, bahunya terguncang. Aku bodoh. Aku mendengarkan ibu. Kami pikir bisa memutar uang itu sebentar. Aku berdiri, berjalan ke dinding kaca. Di bawah, lampu-lampu Jakarta berkedip seperti bintang jatuh yang terperangkap di bumi. 15 lantai tepat di bawah kantorku, ada restoran Dege Bistro yang selalu penuh antrian. Mas Dion, ucapku tanpa menoleh, tahukah kau berapa omzet Dege Bistro per hari? Diam. Rata-rata 100 juta. Hari weekend bisa sampai 200. Aku berbalik. Dan itu hanya satu dari 18 outlet kami. Wajah Dion berkerut seperti orang kesakitan. Kenapa kau memberitahuku ini? Karena aku ingin kau mengerti sesuatu. Aku kembali ke meja, duduk bersandar. Aku bisa menghancurkanmu sepenuhnya jika mau. Tapi aku tidak. Dion mengangkat wajah, bingung. Aku menyimpan semua bukti penggelapan pajak, penyalahgunaan dana, dan pelanggaran hukum lainnya yang kalian lakukan di Dion S. Catering. Aku membuka laci, mengeluarkan sebuah flash disk. Semua ada di sini. Dion tercekat, wajahnya pucat. Kau akan melaporkan kami. Aku memutar-mutar flash disk di antara jari. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung apakah kau akhirnya mau jujur. Aku meletakkan flash disk di atas meja. Mulai dari awal. Mengapa kalian benar-benar mengambil alih Dinda's Kitchen? Hujan di luar semakin deras, menciptakan suara gemuruh yang konstan. Dion menatap flash disk itu seperti ular berbisa, sebelum akhirnya menghela napas panjang. Karena ibu terobsesi dengan warisan. Alisku naik. Warisan. Dion mengangguk lesu. Kakekmu, dia punya jaringan catering di 7 kota sebelum meninggal. Ibu selalu bilang, seharusnya warisan itu jatuh ke keluargaku karena aku sebagai kepala keluarga yang akan menjalankan bisnis itu, bukan ke kamu. Puzzle di kepalaku mulai tersusun. Jadi ini tentang hak waris. Lebih dari itu. Dion mengusap wajahnya. Ibu yakin resep-resep turunan kakekmu adalah kunci sukses Dinda's Kitchen. Dia pikir, jika bisa menguasai bisnis itu, dia bisa mengklaim resep-resep itu sebagai milik keluarga. Aku tertawa pahit. Itu absurd. Resep-resep ibundaku jauh lebih baik dari warisan kakek. Tapi ibu tidak pernah percaya. Bahkan setelah bisnis itu ambruk, dia masih yakin kau menyembunyikan resep rahasia. Dion menatapku dengan mata berlinang. Dint, aku minta maaf. Aku lemah. Aku selalu menuruti ibu. Dan aku kehilangan segalanya karenanya. Aku memandanginya lama. Lelaki di hadapanku ini adalah cangkang kosong dari suamiku dulu. Ada 2 pilihan. Akhirnya kuucapkan. Pertama, aku serahkan flash disk ini ke otoritas pajak, dan kalian menghadapi konsekuensi hukum. Dion menggigil. Dan pilihan kedua. Kau menandatangani dokumen pelepasan hak asuh penuh atas Arka. Dan kau serta ibumu tidak akan pernah lagi mencoba mendekati bisnisku. Dion terbelalak. Kau mau mengambil anakku? Aku tidak mengambil apapun. Aku melindungi anak kita dari kehancuran yang kau ciptakan. Aku mengeluarkan dokumen dari laci. Arka akan tetap bertemu denganmu, dengan pengawasan. Tapi semua keputusan pendidikannya, masa depannya, ada di tanganku. Dion menatap dokumen itu dengan tatapan kosong. Dan pajak, utang-utang kami. Urusan kalian. Aku tidak akan membantu, tapi juga tidak akan menghancurkan. Aku menggeser dokumen ke arahnya. Ini kesempatan terakhirmu untuk melakukan sesuatu yang benar sebagai ayah. Di luar, petir menyambar-nyambar, menerangi wajah Dion yang basah oleh air mata.
Dengan tangan gemetar, dia mengambil pena. Dan ketika tanda tangannya mengering di atas kertas, aku tahu satu hal pasti. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, aku benar-benar merdeka. Senin pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa begitu muram meski langit cerah. Aku duduk di bangku sidang, mengenakan blazer putih yang kontras dengan warna-warna suram ruangan pengadilan ini. Di tangan kananku, dokumen-dokumen penting tersusun rapi dalam map kulit berwarna hitam. Di sebelahku, pengacaraku, Bu Riani, sedang memeriksa kembali poin-poin penting yang akan kami sampaikan kepada hakim. Perkara nomor 2874 PDTG 2023, PN Jakarta Sel. Perkara perwalian anak atas nama Arka Wijaya, ujar Panitera dengan suara lantang. Duduk di seberang ruangan, Mas Dion tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Jas abu-abunya yang dulu selalu rapi sekarang terlihat lusuh dan terlalu besar untuk tubuhnya yang semakin kurus. Ibunya, yang dulu selalu tampil dengan kebanggaan dan kesombongan, sekarang duduk membungkuk di kursi roda, wajahnya tertutup kerutan dan kepahitan. Ketika hakim mempersilakan kami berbicara, aku berdiri dengan tenang. Suaraku tidak bergetar ketika mulai menjelaskan. Yang mulia, sebagai ibu kandung dari Arka Wijaya, saya memohon hak asuh penuh atas anak saya. Ayahnya, Bapak Dion Wijaya, telah terbukti tidak mampu memberikan lingkungan yang stabil, baik secara finansial maupun emosional. Aku mengeluarkan satu persatu bukti-bukti, laporan keuangan yang menunjukkan Dion menggunakan dana pendidikan Arka untuk menutupi kerugian bisnis, testimoni dari guru Arka tentang ketidakhadirannya di acara-acara penting sekolah, bahkan rekaman percakapan di mana ibunda Dion menyatakan tidak peduli dengan masa depan cucunya. Dion mencoba membela diri dengan suara parau. Tapi saya ayahnya. Saya mencintai Arka. Hakim, seorang wanita parubaya dengan mata tajam, mengangkat tangan. Bapak Wijaya, bisakah Bapak menjelaskan mengapa dana pendidikan anak Bapak sampai digunakan untuk urusan bisnis? Dion terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Saya tidak punya pilihan. Bisnis itu adalah satu-satunya harapan kami. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Bisnis yang Anda ambil paksa dari saya, Mas. Bisnis yang Anda hancurkan dengan keserakahan dan kebodohan. Ruangan pengadilan menjadi sunyi. Hakim memandang kami bergantian sebelum akhirnya mengambil keputusan sementara. Ibu Dinda Wijaya diberikan hak asuh sementara atas Arka Wijaya. Bapak Dion Wijaya tetap memiliki hak berkunjung dengan pengawasan. Ketika palu diketuk, aku merasakan beban berat terlepas dari pundakku. Tapi di balik rasa lega itu, ada kesedihan yang dalam. Kesedihan karena harus berjuang melawan ayah dari anakku sendiri demi melindungi buah hatiku. Di rumah baru kami yang luas di kawasan Kebayoran Baru, Arka berlari menyambutku ketika aku pulang. Ibu, hakim bilang aku bisa tetap tinggal sama ibu, kan? Aku memeluknya erat, mencium aroma sampo buah kesukaannya. Iya, sayang. Kamu akan tinggal sama ibu. Tapi, aku masih boleh ketemu papa, kan? Suaranya kecil, penuh keraguan. Aku menatap mata coklatnya yang jernih, mata yang begitu mirip dengan ayahnya. Tentu saja, nak, papa mencintaimu. Hanya saja, papa perlu waktu untuk memperbaiki diri. Arka mengangguk pelan, mungkin terlalu dewasa untuk usianya yang baru 8 tahun. Aku tahu papa dan nenek berbuat salah pada ibu. Tapi aku tetap sayang mereka. Air mata menggenang di mataku. Ibu tahu, sayang. Dan itu membuatmu menjadi anak yang hebat. Malam itu, setelah Arka terlelap, aku berdiri di balkon kamar, memandangi langit Jakarta yang dipenuhi polusi cahaya. Telepon di tanganku menampilkan pesan dari Susan. Dinda S. Gourmet baru saja menerima investasi besar dari grup internasional. Bisnisku berkembang pesat, melebihi semua impianku. Tapi di balik semua kesuksesan ini, ada satu pelajaran yang paling berharga. Bahwa kekuatan terbesarku bukanlah ketika aku membalas dendam pada mereka yang menyakitiku, tapi ketika aku bertahan teguh melindungi apa yang paling kucintai. Dan untuk Arka, aku akan selalu menjadi ibu yang kuat, baik dalam diam maupun dalam tindakan. Rumah sakit swasta di kawasan Menteng itu terlihat megah dengan taman-taman yang tertata rapi. Tapi baunya tetap sama seperti semua rumah sakit. Antiseptik yang menusuk hidung,
bercampur dengan aroma makanan hambar dari troli yang lewat. Aku berjalan menyusuri koridor lantai 7 dengan langkah mantap, tangan kananku memegang erat dokumen-dokumen penting, sementara tangan kiri menggenggam bunga anggrek putih, jenis yang dulu selalu dihindari Ibunda Dion karena dianggap membawa sial. Perawat di pos perawatannya mengangkat kepala ketika aku mendekat. Ibu menuju kamar 712. Aku mengangguk. Bagaimana kondisinya hari ini? Perawat itu menghela napas. Secara fisik sudah lebih stabil, tapi psikologisnya masih terguncang. Dia sering mengigau tentang bisnis catering dan maaf, tentang menantu perempuannya. Senyum tipis mengembang di bibirku. Tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa. Kamar 712 ternyata lebih besar dari yang kubayangkan. Ruangan VIP dengan sofa untuk pengunjung dan jendela besar yang menghadap ke taman rumah sakit. Tapi pemandangan indah itu sepertinya tidak dinikmati oleh penghuninya. Ibunda Dion terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya yang dulu selalu tegak sekarang terlihat menyusut di balik selimut rumah sakit. Wajahnya yang dulu selalu penuh dengan ekspresi merendahkan sekarang pucat dan keriput. Tapi mata itu masih menyimpan percikan api yang sama ketika melihatku masuk. Kau. Suaranya serak, jarinya yang kurus menunjuk ke arahku. Kau berani datang ke sini. Aku meletakkan bunga di meja samping tempat tidur. Saya membawa kabar baik, Bu. Tapi sepertinya ibu tidak ingin mendengarnya. Ibundanya mengeluarkan suara geram. Kabarmu selalu membawa petaka. Lihat apa yang kau lakukan pada keluargamu sendiri. Dengan gerakan tenang, aku mengambil kursi dan duduk di samping tempat tidurnya. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Semua ini konsekuensi dari pilihan kalian sendiri. Aku mengeluarkan dokumen pertama dari tas. Laporan keuangan terakhir Diones Catering sebelum dinyatakan bangkrut. Bisnis yang ibu paksa aku serahkan sekarang sudah tidak ada. Semua asetnya habis untuk membayar utang. Tangannya gemetar mengambil dokumen itu. Matanya yang mulai rabun menyapu setiap baris angka dengan putus asa. Dan Mas Dion. Aku mengeluarkan foto terbaru mantan suamiku yang diambil diam-diam oleh detektif swasta. Foto itu menunjukkan Dion sedang mengantri di sebuah agen tenaga kerja, mengenakan kemeja lusuh yang tidak disetrika. Dia sekarang mencari pekerjaan serabutan. Gaji pertamanya bulan lalu hanya cukup untuk membayar sewa kamar kos di daerah Ciputat. Ibunda Dion melemparkan dokumen itu ke lantai. Ini semua salahmu. Kau yang tidak mau membantu saat bisnisnya sulit. Aku tidak tergesa-gesa memungut dokumen itu. Saya sudah memperingatkan, Bu. Tapi Ibu dan Mas Dion terlalu yakin bisa menjalankan bisnis tanpa saya. Dengan tenang, aku mengeluarkan dokumen berikutnya. Laporan keuangan triwulan pertama Dinda S. Gourmet. Angka-angka di sana berderet panjang, dengan total omzet yang mencapai puluhan miliar. Ini bisnis saya yang sebenarnya, Bu. Yang Ibu dan Mas Dion tidak tahu karena terlalu sibuk merampas Dinda S. Kitchen. Ibundanya terbatuk-batuk hebat ketika melihat angka-angka itu. Wajahnya memerah, tangannya mencengkeram selimut dengan kuat. Kau sengaja membiarkan kami mengambil bisnis yang kecil sementara kau. Ya, jawabku sederhana. Dan sekarang, saya punya penawaran untuk Ibu. Aku mengeluarkan dokumen terakhir, surat pelepasan hak waris atas nama Arka. Tanda tangani ini, dan saya akan melunasi semua utang kesehatan Ibu di rumah sakit ini. Mata Ibunda Dion membelalak. Apa? Kau pikir aku akan melepaskan cucuku begitu saja? Bukan melepaskan, Bu. Mengakui bahwa Ibu tidak layak menjadi neneknya. Aku menatapnya tajam. Ibu ingat ketika Ibu bilang pada tetangga bahwa Arka terlalu mirip ibunya. Dan tidak ada darah Wijaya yang kuat padanya. Ibundanya tercekat. Atau ketika Ibu mencoba memaksa Arka makan makanan yang membuatnya alergi hanya untuk menguatkan tubuhnya? Suaraku mulai bergetar meski berusaha keras menahannya. Arka butuh perlindungan dari Ibu. Dan sebagai ibunya, saya akan memastikan itu. Ruangan menjadi sunyi selama beberapa saat. Hanya terdengar suara monitor detak jantung yang berirama tidak stabil. Aku tidak punya pilihan, kan? Suara Ibunda Dion tiba-tiba kecil dan lemah. Kita selalu punya pilihan,
Bu, ibu memilih untuk merampas bisnis saya. Saya memilih untuk membangun yang lebih besar. Sekarang ibu bisa memilih, menandatangani ini dan menerima perawatan yang layak, atau apa? Atau menghadapi tuntutan hukum atas penggelapan dana perusahaan yang ibu lakukan bersama Mas Dion. Aku mengeluarkan flash disk dari saku. Semua buktinya ada di sini. Ibunda Dion menatap flash disk itu seperti ular berbisa. Tangannya yang keriput meraih pena di meja samping dengan gemetar. Ketika dia mulai menandatangani dokumen itu, air mata jatuh di atas kertas, mengaburkan tinta namanya yang terakhir kali akan berkaitan dengan hidupku dan Arka. Ketika aku berdiri untuk pergi, dia tiba-tiba menggenggam lenganku. Cengkeramannya lemah tapi putus asa. Dinda, apa aku bisa bertemu Arka lagi? Aku melepaskan genggamannya perlahan. Suatu hari nanti, ketika Arka sudah cukup besar untuk memutuskan sendiri. Dan ketika ibu benar-benar berubah. Di luar kamar, aku menarik napas panjang. Langkahku terasa lebih ringan meski hati ini masih terasa berat. Karma memang tidak selalu datang dengan petir dan gemuruh. Kadang dia datang dalam sunyi, seperti bunga anggrek putih yang sekarang tergeletak tak tersentuh di samping tempat tidur seorang wanita tua yang akhirnya mengerti arti kekalahan sejati. Hujan gerimis membasahi jalanan di kawasan Ciputat sore itu, menciptakan genangan-genangan kecil yang memantulkan cahaya lampu jalan yang baru saja menyala. Aku berdiri di depan sebuah rumah kontrakan sederhana, menatap pintu kayu yang catnya sudah mengelupas di beberapa bagian. Bau gorengan dari warung tetangga bercampur dengan aroma tanah basah, menciptakan atmosfer yang begitu berbeda dari dunia yang sekarang kuhuni. Aku mengetuk pintu 3 kali, suara ketukan kayu itu terdengar nyaring di tengah sunyinya lorong sempit ini. Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi, kali ini lebih keras. Mas Dion? Saya tahu kamu ada di dalam. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya kudengar suara langkah berat mendekat dari dalam. Pintu terbuka perlahan, dan di baliknya berdiri sosok yang hampir tak bisa kukenali. Dion. Rambutnya yang dulu selalu rapi sekarang acak-acakan dan mulai beruban. Kemeja kotak-kotaknya yang dulu selalu necis sekarang kusut dan tidak disetrika. Tapi yang paling mencolok adalah matanya. 2 lubang hitam kosong yang kehilangan cahaya kesombongan yang dulu selalu ada. Dinda, suaranya parau, seperti tidak percaya. Apa yang kau lakukan di sini? Aku mengangkat sebuah map coklat tebal. Kita perlu bicara. Boleh masuk? Dion menatapku skeptis sebelum akhirnya membuka pintu lebih lebar, mengizinkanku masuk ke dalam ruangan yang lebih mirip kandang kelinci daripada tempat tinggal manusia. Kontrakannya kecil, hanya 1 kamar dengan dapur kecil di sudut. Kasur lipat yang tidak dibereskan, tumpukan piring kotor di wastafel, dan bau apek yang menyengat. Di meja kecil dekat jendela, aku melihat foto kami bertiga. Aku, Dion, dan Arka, masih dalam bingkai yang sama dari 5 tahun lalu. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Dion mengatupkan pintu dengan lambat. Setelah semua yang terjadi. Aku duduk di satu-satunya kursi yang tersedia, meletakkan map di atas meja kayu lapuk. Saya tidak datang sebagai teman, Mas. Saya datang untuk menyelesaikan ini sekali untuk selamanya. Dion duduk di tepi kasurnya, tangannya menggenggam erat lututnya yang menonjol. Aku sudah kehilangan segalanya. Dint. Bisnis. Ibu yang sekarang sakit-sakitan. Bahkan. Suaranya pecah. Hak untuk bertemu Arka sesukaku. Aku membuka map, mengeluarkan beberapa dokumen. Kamu tahu kenapa saya bisa mengambil hak asuh penuh atas Arka? Karena pengadilan melihat bukti-bukti bahwa kamu tidak layak menjadi ayah. Dion mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya yang sekarang kurus. Aku mencintainya. Dinda. Dia anakku. Tapi kamu memilih ibumu dan keserakahanmu daripada Arka. Suaraku tegas tapi tidak meninggi. Kamu menggunakan dana pendidikannya. Kamu tidak pernah datang ke pertemuannya di sekolah. Kamu bahkan tidak ingat hari ulang tahunnya tahun lalu. Setiap kata yang kuucapkan seperti pukulan telak yang membuat Dion semakin menciut. Dia menunduk, bahunya terguncang oleh isak tangis yang tak terbendung. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, bisiknya di antara tangisan.
Aku sudah mencoba melamar kerja kemana-mana. Tapi di usiaku sekarang, dengan track record bisnis yang gagal, aku mengeluarkan dokumen terakhir dari MAP, sebuah kontrak kerja sederhana. Ini tawaran saya. Posisi manajer operasional di salah satu outlet Dinda S Gourmet. Dion terbelalak, matanya membesar seperti tidak percaya. Kau mau mempekerjakanku? Bukan sebagai hadiah, aku cepat menyela. Tapi karena saya tahu kamu bisa bekerja keras ketika mau. Dan Arka, suatu hari nanti dia akan bertanya tentang ayahnya. Saya ingin bisa menjawab bahwa ayahnya sudah berusaha menjadi lebih baik. Dion memegang kontrak itu dengan tangan gemetar. Matanya menyapu setiap baris seperti takut ada jebakan. Gajinya cukup untuk menyewa tempat yang lebih layak. Dan jika kamu bisa membuktikan diri dalam setahun, ada bonus yang bisa kamu gunakan untuk mengunjungi ibumu di panti jompo. Wajah Dion berubah. Panti jompo? Tapi ibu sudah sepantasnya dirawat profesional. Potongku. Kondisinya tidak memungkinkan untuk tinggal sendirian, dan kamu jelas tidak bisa merawatnya. Ruangan menjadi sunyi. Hanya terdengar suara hujan di luar yang semakin deras. Dion menatap kontrak itu lama sekali, sebelum akhirnya mengangkat wajahnya padaku. Kenapa, Din? Setelah semua yang kulakukan, kenapa kau membantuku? Aku berdiri, berjalan ke jendela kecil yang menghadap ke lorong sempit. Karena dendam itu seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Saya sudah move on, Mas. Sekarang giliran kamu. Aku menoleh ke arahnya untuk terakhir kali. Tanda tangani kontrak itu. Datang ke kantor pusat besok jam 9 pagi. Atau tolak, dan kita tidak akan bertemu lagi. Ketika aku membuka pintu untuk pergi, suara Dion yang parau menghentikanku. Dinda, terima kasih. Dan aku minta maaf. Sungguh. Aku tidak menoleh, tapi berhenti sejenak. Tunjukkan lewat tindakan, Mas. Bukan kata-kata. Langit kelabu di luar masih menurunkan hujan. Tapi entah mengapa, hari ini terasa seperti awal yang baru. Bukan untuk kami berdua. Itu sudah berakhir 5 tahun lalu. Tapi mungkin, hanya mungkin, untuk seorang ayah yang akhirnya menyadari arti kehilangan. Dan untuk Arka, yang suatu hari nanti akan mengenal ayahnya bukan sebagai pecundang, tapi sebagai orang yang berusaha bangkit dari keterpurukan. 3 tahun kemudian, di sebuah kafe kecil di bilangan Senopati, aku duduk menghadap jendela besar yang memantulkan bayanganku sendiri. Rambut yang kini dipotong sebahu, garis-garis halus di sudut mata yang bercerita tentang hari-hari panjang membangun kerajaan bisnis, dan senyum yang akhirnya terasa ringan setelah sekian lama. Di depanku, secangkir latte hangat menguap pelan, aromanya bercampur dengan harum kroasang yang baru dipanggang. Arka, kini bocah 11 tahun dengan seragam SMP-nya yang rapi, sedang asyik bercerita tentang pertandingan futsal besok sambil menyantap spaghetti carbonara. Matanya, mata yang mewarisi kegigihan dariku tapi juga ketulusan dari ayahnya, berbinar penuh semangat. Papa bilang besok dia bisa datang nonton, Bu. Katanya dapat izin khusus dari outlet, ujarnya antusias, tanpa menyadari betapa kata-kata itu membuat dadaku terasa hangat. Aku mengangguk sambil menyisir rambutnya yang mulai panjang dengan jari-jariku. Papa sekarang memang bertanggung jawab, Nak. Ibu bangga padanya. Pintu kafe berderit dibuka, dan sosok tinggi dengan kemeja biru tua masuk dengan langkah pasti. Dion, wajahnya yang dulu lesu kini kembali berisi. Rambutnya yang dulu acak-acakan sekarang rapi tersisir rapi. Di tangannya tergantung ID card Dinda S Gourmet dengan jabatan, area manager, terpampang jelas. Maaf terlambat, ucapnya sambil mencium kening Arka. Tadi ada meeting dadakan dengan tim dari Malaysia. Aku menggeser kursi, memberi tempat padanya untuk duduk. Masih semangat kerja keras, ya? Dion tersenyum. Senyum yang dulu pernah kukenal sebelum keserakahan menggelapinya. Haruslah. Masih banyak yang harus kubuktikan. Arka tiba-tiba mengeluarkan rapor dari tasnya. Nih, lihat nilai matematikaku. Pak, Ibu janji kalau aku dapat 90. Kita bisa liburan ke Jepang. Dion memeluk bahu anak kami dengan bangga. Wah, pasti belajar rajin ya? Dulu papa juga jago matematika. Loh. Aku memandangi mereka berdua,
Sebuah gambaran yang dulu kupikir takkan pernah terwujud lagi. Bukan keluarga utuh seperti dulu, tapi sesuatu yang lebih jujur, lebih tulus. Ketika Arka pergi ke toilet, Dion menatapku dengan serius. Dinda, aku ingin berterima kasih lagi. Outlet yang kukelola sekarang jadi yang terlaris di Jakarta Barat. Bahkan, dia menunduk sebentar. Ibu di panti jompo juga mulai bisa tersenyum lagi. Aku memutar gelas kopiku perlahan. Kamu yang berubah, Mas. Saya hanya memberi kesempatan. Dion mengeluarkan amplop coklat dari tasnya. Ini tabunganku selama 2 tahun terakhir. Aku ingin mulai membayar kembali dana pendidikan Arka yang dulu kuambil. Aku menolak lembut amplop itu. Simpan saja untuk ibumu. Atau untuk modal usaha kecil seperti yang selalu kamu impikan. Mata Dion berkaca-kaca. Kau terlalu baik, Dint. Bukan baik, Mas. Hanya belajar bahwa hidup terlalu singkat untuk disia-siakan dengan dendam. Arka kembali dengan wajah penuh pertanyaan. Ibu, Papa, kalian kenapa? Kok kelihatan serius banget? Aku menyentuh pipinya yang masih bulat. Ibu dan Papa hanya bahagia melihat kamu tumbuh jadi anak hebat. Di luar jendela, matahari sore menerpa jalanan Senopati yang ramai. Suara klakson, obrolan orang-orang, dan gemerisik daun-daun di pepohonan kecil trotoar menyatu menjadi simfoni kehidupan yang terus berjalan. Dulu, aku berpikir kemenangan adalah ketika mereka yang menyakitiku menderita. Tapi hari ini, di kafe kecil ini, aku mengerti bahwa kemenangan sejati adalah ketika kita bisa melihat masa lalu tanpa sakit, memandang musuh lama tanpa amarah, dan melangkah ke depan tanpa beban. Dinda S Gourmet kini memiliki 35 outlet di seluruh Indonesia. Dinda's Kitchen yang dulu direbut dari tanganku sudah menjadi sekedar kenangan pahit yang berubah menjadi pelajaran berharga. Dan Arka, anakku yang pemberani, tumbuh dengan memahami bahwa keluarga bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang saling memaafkan dan memberi kesempatan untuk berubah. Ketika kami bertiga keluar dari kafe, matahari sore menyinari wajah kami dengan cahaya keemasan. Dion mengantar Arka ke mobil barunya. Sebuah sedan sederhana yang dibeli dari hasil kerjanya sendiri. Aku tersenyum melihat mereka berdua, sebelum melangkah ke arah yang berbeda, menuju mobilku yang parkir di seberang jalan. Tidak ada akhir yang sempurna dalam hidup. Tapi ada ketenangan ketika kita bisa menerima bahwa setiap luka adalah pengukir jiwa yang lebih kuat. Dan hari ini, di antara hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah berhenti, aku akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ku kejar.